Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berhadir di atas muka bumi ini dengan nyaman menghirup udara yang Allah berikan kepada kita. Serta atas rahmatnya kita diberikan hidayah. Kita diberikan ridhonya untuk dapat melaksanakan ibadah-ibadah dan mematuhi setiap perintahnya serta menjauhi setiap larangannya. Tak lupa pula kita persembahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita dua syafaat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua hal itu menjadi pedoman bagi hidup kita untuk dapat menghidupi setiap perjalanan hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ar-riya berasal dari kata riya yang berarti menunjukkan. Ar-riya berasal dari bahasa Arab ro'a yang artinya menunjukkan. Sedang menurut bahasa, riya artinya menunjukkan, mempertontonkan, dan memperindah, mempercantik suatu amal. Sehingga suatu amal itu ditujukan untuk dijadikan sebagai objek agar seseorang itu mendapatkan pujian dari orang lain. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, riya ini termasuk ke dalam perbuatan tercela, perbuatan oleh orang-orang munafik. Mengapa demikian? Karena seseorang melakukan perbuatan riya, yang melakukan sifat-sifat riya, itu sesungguhnya melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah dan amal ibadahnya tidak semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, namun melainkan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, sehingga dia memperindah suatu amalnya agar mendapatkan pandangan positif dari orang-orang. Rasulullah SAW menjelaskan dan menegaskan bahwasannya riya ini termasuk ke dalam syirikul khafi, yang artinya syirik yang halus. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan dan menegaskan bahwasannya riya ini adalah sifat yang berbahaya dan begitu halus. Sehalus-halusnya riya, Rasulullah sampai menggambarkannya seperti laksana langkah kaki seekor semut hitam di atas batu yang hitam di dalam gelapnya malam. Begitu halusnya perbuatan riya, bahkan seperti tampaknya tidak terasa dan tidak dirasakan oleh pelakunya. Perbuatan riya itu sudah menghancurkan, sudah merusak sendi-sendi keislaman dan ibadah suatu amal. Sudah menghancurkan dan menghilangkan sendi-sendi kokohnya takwa. Sudah tidak ada lagi arti dari suatu ibadah jika riya sudah tertusuk di dalamnya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, na'udzubillahi min zalik, jika kita memiliki sifat riya. Bahkan riya ini begitu tercela di pandangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menggugurkan dosa. Dapat menggugurkan amal
ibadah yang dilakukan. Maka dari itu ada beberapa kiat yang harus kita lakukan untuk menghindari sifat riya. Yang pertama, saudara-saudara sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang umat Nabi Muhammad SAW, sebaiknya kita menjalankan ibadah semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mensucikan hati kita, meluruskan tujuan kita, dan menegaskan kembali apa sebenarnya yang menjadi tujuan kita melaksanakan suatu amal ibadah. Yang dimana kita kembali meluruskan bahwasannya kita melaksanakan suatu amal ibadah itu untuk semata-mata mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mendapatkan pujian dari orang lain, bukan mendapatkan positif pandangan dari orang lain. Maka perlunya kita untuk memahami bahwasannya perlu kita melaksanakan suatu amal ibadah itu murni, baik itu ada maupun tak ada seseorang yang memandang. Saudara-saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu tercelanya sifat riya, begitu berbahayanya sifat riya, begitu halusnya sifat riya. Bahkan Rasulullah SAW memaparkannya, menggambarkannya bagaikan langkah kaki semut hitam di atas batu yang hitam di antara gelapnya malam. Begitu tak dirasakannya riya, namun dapat menggugurkan sendi-sendi ibadah. Saudara-saudara dirahmati oleh Allah, ada baiknya kita kembali kepada tujuan kita beribadah. Kita kembali lagi ke tujuan kita, mengapa kita dapat berdiri di tanahnya Allah Subhanahu wa taala ini. Tak ada alasannya bagi kita untuk mencari pengakuan di antara orang lain. Karena sejatinya sebaik-baik orang dipandang adalah orang-orang yang bertakwa, yang meluruskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah Subhanahu wa taala yang meluruskan segala jalan. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, semoga kita dijauhi oleh sifat riya. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Sebuah pesan yang harapnya dapat menjadi dorongan untuk kita agar menjadi beribadah lebih baik lagi. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Pada Allah saya mohon ampun, dan atas kesalahan saya mohon maaf jika ada salah saya dalam kata-kata saya. Nun wal qalam wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.